lagi di podcast IKDH. Kali ini saya dari Fakultas Keperawatan Prodi D3 Keperawatan bersama 3 narasumber lainnya. Di sini kami akan membahas tentang keunggulan Prodi D3 Keperawatan, prospek kerja D3 Keperawatan, dan fasilitas yang didapatkan oleh Prodi D3 Keperawatan. Nah, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, angka baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Mia Wanda Okta Nabila dari Prodi D3 Keperawatan. Lalu di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Rahma Viola Baru Saragi. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Lalu ada saya Rifan Pianta Sitorus. Saya dari D3 Keperawatan tingkat 2. Halo Sobat Delusada, perkenalkan nama saya Marulindra dari Keperawatan Diploma 3 tingkat 1. Nah, tadi kan kita nih hari ini akan membahas tentang keunggulan Prodi D3 Keperawatan nih. Jadi saya akan langsung nih bertanya ke kakak-kakak narasumber kita hari ini. Nah, untuk Bang Maruli dan Bang Rifan, kenapa sih kita harus pilih D3 Keperawatan di Delusada di Litua? Boleh nih Kak dijawab. Ya, menurut saya D3 ini juga dia itu lulusannya 3 tahun ya. Dan di D3 ini juga kita lebih banyak seperti praktiknya dibanding materi. Dan juga yang paling saya suka nih di D3 ini, setelah tamat nanti saat ingin melanjutkan S1, kita bisa sekalian kerja nih, lalu melanjutkan S1. Dan juga untuk sistem belajarnya juga sangat menyenangkan, di mana kita juga sebagai mahasiswanya itu bisa langsung praktik nih ke rumah sakitnya langsung. Padahal kita di sini masih semester 2. Kampus mana lagi ya kan? Ada mahasiswa yang langsung praktik ke rumah sakitnya sendiri gitu. Betul. Kenapa? Ya, mungkin Abang Maruli. Kalau dari saya lebih kita cepat tamat ya, 3 tahun dibandingkan dengan S1. Terus kita yang diploma 3 itu selama kita 3 tahun tamat terus bisa kerja. Yang seperti bilang Bang Rifan tadi, kita langsung bisa kerja di rumah sakit. Lalu juga kita sama seperti S1, kita bisa ada peluang kerjanya di luar negeri. Di klinik-klinik juga bisa. Mungkin. Ya, betul sekali. Jadi guys, di D3 Keperawatan ini yang pastinya kita bisa yang pastinya cepat tamat dan bisa langsung bekerja karena langsung menerima yang namanya STR. Karena kerja kan butuh STR ya. Terus kalau kita lanjut di sini S1, kita di sini bisa sambil kerja dan kuliah. Itu sih Kak Mia. Nah, kalau boleh tahu nih, prospek kerja lulusan D3 Keperawatan ini menurut kakak dan abang-abang sekalian ini kita bisa kemana aja sih dari Prodi D3 Keperawatan nih, terutama ya. Untuk Bang Rifan bisa jawab nggak nih dari pertanyaannya? Ya, menurut saya nih ya, untuk D3 itu kita bisa salah satunya ke klinik. Dan juga ada kita yang namanya PBL. Kemudian juga kita itu bisa dinas di luar seperti puskesmas, lalu juga ada rumah sakit umum, ada Mali. Nah, seperti yang kita ketahui juga peluang kerja kita hingga ke luar negeri itu sangat besar ya kakak dan abang-abang sekalian ya. Lulusan D3 Keperawatan di Delusada juga telah banyak nih bekerja seperti yang kita ketahui nih kan kakak abang. Ada yang di Jepang, di Jerman, lalu ada juga di Belanda ya. Iya betul. Tadi juga baru ada pengumuman lulusan ke Jepang 15 orang dari Prodi Keperawatan. Wah, prospeknya sangat bagus ya di kampus Delusada ini, terutama di Prodi D3 Keperawatan seperti yang kita ketahui. Lalu ada kan di Prodi D3 Keperawatan ini seperti yang kakak abang dan bilang tadi nih kan, kita nih langsung PBL, langsung dinas di semester 2. Nah, untuk pembelajarannya itu memadai nggak sih Kak? Kan kita nih hanya D3 Keperawatan itu kan biasanya tempat untuk langsung siap kerja. Nah, untuk pembelajaran itu bagaimana sih? Apa kita difasilitasin? Nah, difasilitasin gitu. Difasilitasinya itu apa saja yang kita dapatkan gitu. Boleh nih Kak dijawab untuk
agar diketahui nih oleh masyarakat? Ya tentu saja ya, sangat memadai. Karena apa? Kan dari kita dari semester 2 kita itu udah mulai seminggu kuliah, seminggu dinas. Di kuliah itu kita juga bukan banyak teori, yang pastinya banyak praktik kalau di keperawatan D3 ini. Dan itu juga saya suka di D3 ini, banyak praktiknya. Kemudian setelah kita melakukannya di perkuliahan, pembelajaran itu kita langsung praktikkan di rumah sakit di seminggu ke depannya gitu. Jadi itu sih Kak. Nah, untuk Bang Ripan atau Bang Marul ada tambahan nih tentang pembelajaran kita itu bagaimana nih sini pembelajaran secara teorinya, secara praktiknya. Untuk Bang Ripan dan Bang Marul ada tambahan kah? Mungkin tambahan dari saya, kalau pembelajaran di Delusa Deletua itu lumayan bisa dibilang bagus. Kita seminggu kuliah, seminggu dinas. Terus yang kita masuk kuliah itu seminggu itu kita dipaksa atau dibuat kita sampai sore supaya kita bisa mengejar materi yang tertinggal. Jadi pas kita berdinas seminggu itu kita tidak tertinggal dari materi-materi sebelumnya. Berarti kita nih dari pembelajaran di D3 Keperawatan ini kita tuh memang ditempa ya kakak abang untuk berpikir kritis, betul. untuk siap menghadapi kasus nyata. Dan kita tuh juga nggak hanya hafal teori ya, dengan seperti yang tadi kakak abang bilang tuh kan, dari seminggu kuliah, seminggu dinas, kan nggak hanya teori saja, kita berarti ditempa juga untuk praktik. Seperti itu. Oh iya, dan juga dosennya itu dosen-dosen yang sangat-sangat berpengalaman, profesional ya. Terus itu di di perkuliahan, di praktek di lab juga bukan hanya dosen yang dari kuliah ini aja, tapi langsung dosen yang di rumah sakit juga ada yang memberi arahan kita di lab gitu. Dan juga di setiap minggunya itu terdapat pembelajaran yang studi malam. Jadi yang mahasiswanya atau murid-muridnya dapat lebih belajar mandiri seperti itu. Berarti kita di D3 Keperawatan ini dan di Delusa ini tidak hanya difasilitasin untuk belajar di pagi hari hingga sore hari, namun yang untuk di asrama difasilitasin untuk studi malam. Sangat malam. Bagus ya. Nah, tadi kan udah dibilang nih tentang pembelajaran kita. Di sini tuh pembelajarannya modern guys, dan kita tuh mempunyai dosen profesional dengan yang menggunakan metode SQL dan PBL. Ya kan kakak abang sekalian. Betul. Nah, kan tadi ini kita kan bahas-bahas tentang perdinasan. Kalau boleh tahu ini perdinasannya di mana aja sih selain di Rumah Sakit Sembiring untuk mahasiswa ya D3 Keperawatan? Ya, mungkin dari Bang Ripan. Ya, betul sekali. Dari D3 ya, itu bukan hanya di Rumah Sakit Sembiring aja. Kita bisa di luar seperti di puskesmas, RSJ, dan juga klinik. Nah, klinik ini kita laki-lakinya itu tidak ikut ya. Jadi kita di Rumah Sakit Sembiring tetap, tetapi kita di bagian ruangan yang intensif seperti di OK, ICU gitu. Atau bisa juga kita di IGD ya. Jadi di luar itu kita ya seperti mengenal yang namanya teman gitu, teman yang baru di dinasan yang baru gitu kan. Dan juga di sana juga kita akan mendapatkan seperti ilmu ya. Dan juga banyaklah pengalaman-pengalaman yang akan kita dapat di luar sana, bukan hanya di Rumah Sakit Sembiring ini. Berarti mahasiswa di D3 Keperawatan ini tidak hanya mendapatkan pengalaman di Rumah Sakit Sembiring, namun juga mendapatkan pengalaman di rumah sakit besar lainnya ya. Nah, kalau boleh tahu itu kakak abang-abang nih, kira-kira untuk praktik di rumah sakit luar itu pada semester berapa sih? Agar diketahui nih kan. Ya, untuk kita D3 ya nih ya. Kita praktik di luar itu untuk klinik nih terutama. Itu kita di semester 4 ini sudah bisa di klinik. Dan untuk di rumah sakit yang lainnya seperti haji, itu kita bisa di semester 5. Kita di sana itu melakukan pendinasan selama seminggu. Lalu kita juga di sana bisa mendapatkan ya seperti teman baru, karena kan lingkungannya baru juga nih. Jadi ya kemungkinan juga kita ya dapat teman-teman baru lah di sana gitu.
terjun juga ya ke masyarakat ya, kan. betul sekali. Oh, program ini ya, program PBL ya. Iya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih di program D3 keperawatan kan banyak nih program-programnya kakak abang sekalian. Nah, menurut kita sebagai mahasiswa yang menjalaninya, itu sangat berguna nggak nih untuk kita jalanin atau untuk pengalaman kita nanti ketika bekerja gitu? Bagaimana sih menurut kakak-kakak abang sekalian? Ya pastinya berguna ya kan, karena dari pengalaman itu kita dapat belajar dan kita terapkan di pekerjaan nanti, karena kita langsung terjun ya kan ke masyarakat, terjun langsung ke rumah sakit, ke klinik, sehingga nanti kita bekerja tidak bingung, tidak kaku gitu untuk melakukan praktiknya. Untuk Bang Ripan ada nih tambahannya kah? Bagaimana pendapatnya? Mungkin Maruli? Pendapat dari saya kalau kena itu dia, jadi kita mahasiswanya lebih dekat dan lebih paham kepada pasien, apa yang dibutuhkan pasien dan apa tindakan yang kita lakukan, dan juga kita tidak, yang kita pelajari materi-materi yang di kuliah itu kita dapat praktekkan di saat kita ke klinik atau ke RSJ seperti itu, Kak. Berarti kita akan mendapatkan hasilnya itu menjadi mahasiswa yang lulusan cekatan, terampil dan siap kerja di rumah sakit ya, Iya, bahkan benar. puskesmas, klinik hingga home care nih. Nah, untuk profesi keperawatan sebenarnya ini selalu dibutuhkan ya di mana saja. Jadi kita ini nggak akan habisnya tentang keperawatan karena siapapun akan membutuhkan perawat ya kan, Ya, dimanapun benar. tempatnya nih. Menurut abang-abang dan kakak sekalian nih, kan tadi kita sudah membahas tentang program-program di D3 keperawatan, dan bagaimana nanti kita menjalaninya dan hasilnya bagaimana. Ada nggak sih harapan dari kakak dan abang ini tentang program D3 keperawatan kedepannya bahkan akan gimana nih? Kayak ada nggak sih harapan kecil untuk program kita nih akan seperti apa sebagai mahasiswa ya yang menjalaninya di semester 4 nih, untuk Bang Maruli di semester 2. Ya. Ada nggak nih, apalagi Bang Maruli kan ini semester 2 ya, Ya, benar. masih baru-baru aja, pasti kayak ingin kan punya harapan untuk di program D3 keperawatan ini. Ada nggak sih harapan Bang Maruli tentang program kita ini ke depannya? Harapannya ya udah pasti, kita harapannya paling utama di D3 keperawatan itu supaya kita D3-nya ini jadi program yang unggul lah di Lusada. Sekarang ini kita akreditasinya masih baik, jadi Sekali. harapan untuk tahun depan kita dapatkan akreditas yang unggul supaya lebih banyak peminat dari luar sana yang tidak ingin keperawatan, yang mengatakan keperawatan itu biasa atau gimana, padahal keperawatan itu menyenangkan dan asik, tidak seperti yang dipandang-pandang orang lain. Seperti itu sih Kak dari saya. Nah, untuk Arama ada nggak sih harapan-harapan kita nih sebagai mahasiswa semester 4 yang akan menjalani semester 5 ke depannya dan menjadi mahasiswa akhir dan menjadi mahasiswa tingkat 3 ya di program kita. Ada nggak sih harapan kakak ini? Ya harapannya semoga dengan jadwal yang makin padat nantinya bisa menyelesaikan segala perkuliahan maupun pendinasan. Terus yang pastinya D3 bakal unggul tahun depan ya. Oh ya guys, for your information, kalau kampus Institut Kesehatan di Lusada Delutua ini sudah terakreditasi unggul ya, dan program D3 keperawatan itu sudah terakreditasi baik sekali dan akan menuju unggul. Nah, di akreditasi yang baik sekali ini tuh yang menunjuk program D3 keperawatan itu menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan memenuhi standar nasional, dan kita juga akan ditempa di program D3 keperawatan ini untuk bersaing secara global, yang mana seperti yang tadi diketahui nih kan, udah dibilang oleh kakak dan abang-abang, kita banyak nih lulus ke luar negeri kan, dan kita tuh ditempa dari awal untuk menjadi
alumni-alumni yang siap bekerja di luar negeri nih. Nah, kita kan sudah berbicara tentang keunggulan-keunggulannya, yang dimana itu banyak sekali ya Kak, keunggulan-keunggulan kampus kita ya. Yang seperti kita ketahui kan, apalagi di program D3 keperawatan. Nah, kakak dan abang sekalian ini pernah nggak sih kepikiran kenapa pernah nggak atau nggak ada nggak sih di mimpinya memasuki program D3 keperawatan nih? Karena kan banyak nih kan yang bilang, terutama orang-orang kan di luar sana, kalau kenapa D3 keperawatan, kan bisa S1 aja langsung 4 tahun. Kalau D3 kan cepet seperti yang itu kan, kenapa nggak milih S1? Pernah nggak sih mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh? Untuk Kak Rahma, Bang Maruli atau Bang Ripan pernah nggak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ya pernah, tentu saja pernah dapat pertanyaan di situ, kenapa lebih memilih D3 daripada S1. Ya jawabannya D3 tamatnya cepat, terus kita untuk melanjutkan jenjang ke S1 kita bisa selangis atau sambil bekerja. Jadi kita tidak studi lagi, maksudnya kita juga bisa studi dan sambil bekerja juga kalau kita mengambil D3 keperawatan. Seperti itu sih. Oh iya, berarti kayak hal ini menjadikan lulusan kita tuh lebih siap bekerja karena telah terbiasa ya untuk menghadapi praktik klinik, teori, kuliahan begitu ya. Seperti yang kita ketahui kan, di Fakultas Keperawatan Biosadar ini kan memiliki beberapa prodi. Nah, kalau boleh tahu itu prodi apa aja sih untuk yang di Fakultas Keperawatan ini kakak abang-abang sekalian? Ada prodi D3 keperawatan, prodi S1 keperawatan, dan profesi nurse. Berarti ada 3 program ya Kak? Ada 3 program. Oh ya, tadi kan kita nih Kak dan abang sekalian ada nih membahas tentang perdinasan. Bagaimana sih perdinasan itu tuh yang tidak diketahui oleh masyarakat nih? Boleh nih dijawab nih kan? Sudah berdinas ini kan kakak dan abang sekalian sudah. Kita mulai dari siapa nih kakak yang cantik dulu kita mulai. Ya tentu aja seru ya, seru banget. Pribadi saya tuh suka banget yang langsung terjun gitu praktik ke masyarakat, pasien yang datang ke rumah sakit. Apalagi dinas-dinas yang di intensif itu kayak menantang banget ya kan. Kayak di IGD tiba-tiba datang yang kecelakaan, buru-buru rame-rame semua, cepet-cepet gitu geraknya kan. Itu kayak yang pengalaman yang seru gitu, bakal jadi pelajaran nanti untuk jadi pegawai, jadi terbiasa gitu, tindakan apa yang harus dilakukan gitu kan, ya itu sih. Nah, Bang Ripan nih gimana nih pengalaman perdinasan selama 3 semester ya? Udah menjalani. Ya saya pribadi ya, pengalaman saya tuh lebih kayak praktiknya sih sebenarnya, karena kan langsung ke pasien nih. Jadi kita itu bertemu pasien itu bukan hanya melakukan tindakan, tapi kita juga bisa berbagi cerita dari masyarakat ini ya kan. Jadi saya juga lebih suka seperti langsung ke pasiennya sih, karena kan lebih banyak pengalaman juga yang mungkin akan kita dapat dari pasien ini, dari kayak penyakit apa gitu yang dideritanya selama ini gitu. Jadi kita tahu. Nah untuk kedepannya juga kita sepertinya ya lebih mengutamai pasien ini sih sebenarnya, karena kan pasien ini tuh mengalami kayak entah hipertensi lah nih contohnya nih. Jadi itu dia tuh seperti berbagi cerita tuh awal dia hipertensi seperti apa. Jadi kita tuh bisa mendengarkan, lalu kita bisa sebagai perawat ini kita bisa mengevaluasinya lagi gitu. Jadi kita itu bisa membantu si pasien ini untuk menghadapi penyakitnya ini gitu. Dan yang paling saya suka juga dia ada ya teman-teman dinas saya sih sebenarnya, karena ya apalagi ada nih satu dinasan satu kelasnya atau teman sekelas. Jadi kita itu bukan hanya sendiri nih untuk dinasnya, kita ada bisa berapa orang, seperti bisa 5 orang, 6 orang. Jadi kita itu bukan hanya sendiri untuk menghadapi pasien ini. Jadi kita juga bisa ya untuk menghilangkan ketegangan lah untuk di pendinasan ini. Jadi kita seperti bercanda gitu, tapi kita bercandanya tidak saat melakukan tindakan. Saat kita tidak ada kerjaan itu seperti ya ngobrol gitu kan teman-teman gitu. Itu sangat menyenangkan sih bagi saya, karena kan tidak hanya sendiri di ruangan itu gitu. Nah untuk Bang Marul ini gimana pengalaman perdinasan meskipun baru 1 semester ya, tapi kan pasti udah ada nih.
Boleh nih diceritain ya. Pengalamannya ya kalau saya baru berdinas, baru terjun di perdinasan dan belum banyak paham di dinas tersebut. Tetapi setelah dinas kita banyak tahu karena yang di materi-materi yang kita pelajari di perkuliahan tersebut belum keluar. Jadi pas di dinas kita tahu dan diajarin oleh kakak-kakak dan abang-abang bagaimana cara tindakan ini dan menyelesaikannya. Dan juga saat kita berdinas kita lebih banyak pemahaman dan juga sebagai proses pembelajaran juga, bukan hanya untuk mengeluarkan skill yang kita pelajari juga, tetapi juga kita mendapatkan pembelajaran yang baik saat berdinas. Seperti itu dari saya, Kak. Berarti kita emang langsung dihadapkan dengan kasus nyata ya ketika perdinasan. Pernah nggak sih Kak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kayak, aduh ternyata seperti ini ya kalau di perdinasan, di dunia kerja nih, pernah nggak yang kayak menjadikan kita lebih membuka mata terhadap kesehatan, menjadikan kita lebih aware sama kesehatan? Pernah nggak sih Kak dapat kasus yang seperti itu? Pernah dong, takut ya jadinya kayak ngeliat, oh ternyata kalau misalnya nih kan yang jarang makan, terus suka makan makanan yang tidak sehat Fast gitu food, kan, iya fast food betul. Jadi ketika melihat orang yang sakit karena itu, jadi kita itu kayaknya jadi takut gitu untuk berbuat seperti itu. Jadi lebih menjaga kesehatan gitu. Jadi pelajaran untuk hidup ya, biar lebih sehat. Jadi mahasiswa kesehatan ini lebih aware juga ya terhadap kesehatan ya. Kayak untuk Bang Maruli pernah nggak nih mendapatkan kayak kaget kan, apalagi baru terjun nih ke dunia perdinasan, kaget nggak sih sama kasus-kasus yang, aduh ternyata seperti ini ya di rumah sakit gitu. Pernah nggak mendapatkan atau belum? Belum sih, Oh, soalnya belum. kita masih di ruangan yang tidak intensif, Oh, iya jadi ya, tidak belum menjumpai intensif. yang pasien-pasien seperti itu. Nah untuk Bang Dipan nih, ada nggak pengalaman yang bisa diceritain kepada Sobat Delusada? Ya, pernah sih pengalaman seperti ya kita kan mengedukasi nih ke pasien ini tentang kesehatannya, tapi kita sendiri sebagai siswa kesehatan itu memang karena kita peduli nih sama pasien ini, tapi kita sendiri malah melakukan hal yang buat diri kita itu tidak sehat gitu. Tapi kita malah mengedukasi ke pasiennya, bukannya contoh dari kita untuk ke pasien gitu. Itu menurut saya ya lucu sih, karena kan kita sebagai kesehatan sendiri nih, kita mengedukasi pasien gitu kan, tapi kita sendiri malah tidak menjaga kesehatan kita gitu. Banyak yang seperti itu, benar kan? Iya. Banyak sekali. Nah, kita kan tadi ini sudah berbincang tentang keunggulan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh kakak dan abang mas sekalian tentang keunggulan program D3 Keperawatan, prospek kerja D3 Keperawatan, lulusan D3 Keperawatan bakal menempat pekerjaan di mana. Jadi program D3 Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Delitua itu unggul dalam kualitas pendidikan dan juga pengalaman praktik klinik, praktik rumah sakit, jaringan kerjasama internasional, serta fokus kompetensi pada perawatan penyakit kronis. Kombinasi ini menjadikan lulus D3 Keperawatan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu bersaing di era global serta di dunia pekerjaan nantinya. Jadi pembicaraan kita hari ini sudah sampai di penghujung nih ya, untuk ada abang-abang sekalian. Siswa-siswa akhir yang sudah bingung nih mau mendaftar kemana, bisa ya mendaftar ke Prodi D3 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Delitua. Untuk caranya bisa ke web Delusada Delitua. Nah, dan yang mau tanya-tanya langsung bisa juga nih ya Kak di komenan YouTube kita ini. DM abang-abang ganteng ini, kakak yang cantik ini ya. Dan sekian ya untuk pembicaraan kita hari ini dari Fakultas Keperawatan Delusada Delitua, Fakultas Keperawatan Delusada Delitua dari program Diploma 3. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Delusada.